Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basua boleh kita di konten otak-otak. Lama juga sih ndak buat konten otak-otak. Nah, mumpung sedang mood, mari kita buat balik konten otak-otak. Nah, kali ko kita akan membahas masalah gelar yang ada di Pariaman. Mungkin di sana sebagian nala tahu tentang gelar yang ada di Pariaman, seperti Bagindo, Sidi, Sultan, yang langsung diturunkan dari ayah. Misalnya ayah dia bergelar Sultan, anaknya Sultan. Jadi setelah anaknya menikah, otomatis gelar itu langsung turun ke anaknya tanpa ada pengukuhan atau seremonial adat gitu. Nggak ada. Itu biasanya ada seremonial adat, itu gelar pemberian. Ini bukan gelar pemberian, tapi gelar yang langsung turun ke anak laki-lakinya. Nah, untuk gelar ini, anak laki-laki ini baru bisa dipanggil Sultan, Sidi atau Baginda itu setelah dia menikah. Jadi mertua dari sang laki-laki ini, sang anak laki-laki memanggil menantunya itu dengan sebutan Sultan, Sidi atau Bagindo. Begitu juga dengan kakak ipar beliau, manggil Sultan, Sidi atau Bagindo, tergantung gelar yang diturunkan dari ayahnya. Tapi kalau untuk adik ipar dari yang laki-laki, ya terserah, bisa manggil abang, bisa manggil luda. Nah, kita akan bahas dulu nih, dari mana sih asalnya gelar Sultan, Sidi, Bagindo itu. Nah, untuk gelar Sultan itu sendiri berasal dari atau bernazab dari petinggi-petinggi atau bangsawan-bangsawan dari Istana Pagaruyung yang ditugaskan ke pesisir pantai Pariaman di zaman dulunya, menurut ceritanya ya. Jadi gelar Sultan itu berasal dari bangsawan atau bernazab dari Istana Pagaruyung yang ditugaskan ke Pariaman ketika itu, ke pesisir pantai Pariaman ketika itu. Jadi menyebarlah klan-klan Sultan ini. Karena juga sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau, Luhak Bapanghulu, Rantau Barajo, maka di daerah Pariaman sebagai daerah rantau pesisir muncullah banyak raja-raja kecil yang berada di bawah kerajaan Pagaruyung. Contohnya seperti Rajo Nantongga di Kampung Gadang Pariaman, Rajo Sultan Sailan Tujuakoto, Sungai Saria di Ampalu, Rajo Rangkayo Ganto Suaro, Kampung Dalam, Rajo Tiku, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa gelar Sultan ini tercipta di Pariaman, yang mana kalau ditarik garisnya masih dari Istana Pagaruyung. Nah, sekarang kita lanjut ke gelar Bagindo. Untuk gelar Bagindo ini bernazabnya pada kerajaan-kerajaan Aceh. Jadi pada zaman dulunya para bangsawan atau petinggi-petinggi dari kerajaan Aceh yang dipimpin Sultan Iskandar Muda ditugaskan untuk ke Pariaman, yang tepatnya di pesisir Pariaman, yaitu di Tiku. Nah, di sana bermukimlah petinggi-petinggi dari kerajaan Aceh yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Di sanalah berkembang, lahirlah gelar Bagindo, yang sampai sekarang ya masih ada gelar tersebut. Nah, lanjut kita ke Sidi. Sidi ini nih gelar yang gelar yang paling tinggi nih statusnya nih ketika zaman dulunya. Kalau misalnya dijemput akan ada uang jemputan nih. Itu biasanya dia uang jemputannya paling tinggi. Nggak tahu kenapa ya, intinya Sidi itu paling tinggi aja untuk uang jemputannya. Dan untuk Sidi sendiri itu berasal dari ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di pesisir, yang masuk dari pesisir pantai Pariaman. Nah, di sana berkembang dan mereka bermukim. Nah, di sanalah lahir gelar Sidi. Pesisir pantai Pariaman membuat suatu perkumpulan menyebarkan siar agama Islam yang masuknya dari pesisir pantai Pariaman, dan setelah berkembang dan lahirlah gelar Sidi tersebut. Di Pariaman itu ada juga orang yang nggak punya gelar, itu namanya Uwo. Jadi dia nggak bisa menurunkan gelar ke anak laki-lakinya. Itu ada. Dan biasanya di Pariaman kalau laki-laki nggak mempunyai gelar, itu biasanya mereka
malah yang memberikan istilahnya apa ya, uang jemputan gitu, yang pihak laki-lakinya biasanya ya, kalau saya dengar-dengar di zaman dulunya, dan mereka disebutnya uwo. Jadi mertuanya manggilnya uwo gitu. Jadi uwo itu artinya orang yang nggak mempunyai gelar. Ya karena untuk zaman sekarang kalau saya perhatikan gelar itu nggak seprestis zaman dulu. Karena zaman dulu itu misalnya contohnya yang bergelar CD itu orangnya udah tentu ya, yang istilahnya apa ya, kaum yang sangat disegani. Sekarang aja tukang becak aja ada yang gelarnya CD gitu. Ya kita namanya hidup ya pasti roda berputar terus ya. Bagaimana tergantung mereka survive gitu. Ya tapi kembali lagi, bagaimanapun kita harus tetap melestarikan adat istiadat yang telah ada selama tidak melenceng dalam dalam aturan yang ada di Minangkabau, selama tidak melenceng dari norma-norma kehidupan yang ada. Karena kan prinsipnya orang Minangkabau, adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Jadi adat itu bersandikan syarat itu bersandikan kitabullah. Kitabullah itu maksudnya Al-Quran. Ya jadi sebegitunya orang Minang gitu. Jadi orang Minang itu enggak semerta-merta, jadi sebegitunya orang Minang. Jadi sebegitunya orang Minang itu enggak semerta-merta walaupun dia mempunyai adat yang kuat, tapi dia tetap berpacunya pada Al-Quran. Mungkin cukup di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan bahasan yang mungkin lebih menarik lagi dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.